Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian kelas 3 yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Kita masih belajar pada tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kelima tentang menyayangi tumbuhan. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan pagi hari ini sehat semua, ya, dijauhkan dari penyakit, ya, semua sehat, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bisa memahami pelajaran pagi hari ini dengan baik. Anak-anak sekalian, tentunya di sekeliling rumah kita banyak tanaman bunga. Mungkin banyak yang suka bunga, ya. Mungkin ibunya suka menanam bunga di rumah. Ada macam-macam bunga. Ada bunga melati, mungkin ada bunga mawar, ada bunga matahari, ada pula bunga anggrek, ya. Mungkin ada yang punya bunga anggrek gitu, ya. Nah, sekarang pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang wawancara, ya. Kita akan belajar tentang bagaimana kita melakukan wawancara, ya, wawancara. Ahmad mendapat tugas dari Pak Guru untuk mendapatkan informasi cara merawat tanaman anggrek. Ahmad segera menyusun rencana untuk mewawancarai penjual anggrek dekat rumahnya. Pertama, Ahmad akan menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada penjual anggrek. Ya, anak-anak, memang sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan. Nanti kira-kira yang akan kita tanyakan kepada narasumber itu apa. Kalau kita mau bertanya tentang cara merawat tanaman anggrek, ya pertanyaannya harus yang sesuai dengan temanya, ya. Sesuai dengan temanya. Jangan sampai kita akan mencari informasi cara menanam tanaman anggrek yang ditanyakan cara menjualnya. Beda lagi, ya. Beda lagi. Bantulah sekarang Ahmad untuk menyusun pertanyaan wawancara. Jadi Ahmad mau melakukan wawancara dengan penjual anggrek, ya. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada penjual anggrek pada buku tugas kalian. Kira-kira kalian bisa membuat daftar pertanyaan, ya. Daftar pertanyaan yang kaitannya dengan cara merawat bunga anggrek, ya. Cara merawat bunga anggrek. Dan nanti Ahmad akan melakukan wawancara dengan penjual anggrek, ya. Seperti pelajaran kemarin, ya, sudah kalian tahu kan, kemarin ada beberapa pertanyaan, ya. Kunci pertanyaannya itu tidak lepas dari 5 pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama adalah apa, ya. Apa, terus siapa, bagaimana, kapan, yang satu lagi bagaimana, mengapa, ya. Itu yang kalian nanti akan susun untuk menjadi sebuah pertanyaan, ya. Seperti kemarin kan ada wawancara dengan tukang kebun, ya. Kemarin itu tukang kebun, ya. Nah, tukang kebun di sekolah. Nah, itu kita buat pertanyaan, ya. Di sini Ahmad akan melakukan
akan melakukan wawancara dengan penjual anggrek. Kira-kira pertanyaan apa ya? Pertanyaannya itu seperti apa yang akan dilakukan Ahmad kepada penjual anggrek? Nah, kalian tugasnya di sini membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, ditulis di buku tugas kalian. Anak-anak sebagai anggota keluarga, ya, anak sebagai anggota keluarga itu mempunyai kewajiban, ya. Ada kewajiban bagi anggota keluarga di rumah. Mungkin antara satu anak dengan anak yang lain itu di rumah kewajibannya beda-beda, ya. Kewajibannya beda-beda. Mungkin ada yang di rumah itu mempunyai kewajiban menyapu halaman. Mungkin beda lagi dengan si Ali semamanya. Dia kewajibannya di rumah mencuci piring samamanya, ya. Sekarang itu tugas kalian adalah mengisi pada tabel berikut, ya. Tabel berikut, tanyailah 5 orang temanmu. Kamu kan punya teman, ya. Cari 5 orang temanmu tentang tugas mereka di rumah. Kemudian masukkan jawaban mereka ke dalam tabel berikut. Ya, nomor 1 siapa? Santi, umpamanya. Nomor 2 Ahmad. Nomor 3 Ali. Nomor 4 Dino. Nomor 5 Ririn. Nah, bisa lebih dari 5 ya nggak apa-apa, ya. Cari 5 anak, 5 teman kamu, tanya kamu, ya, bisa bertanya lewat media sosial lah kamu, mungkin di WA atau di tanya. Kalau ketemu juga bisa tanya apa tugasnya di rumah. Kemudian setelah kamu tanya, kemudian kamu ditulis, ya, nama ini tugasnya di rumah seperti ini, tugasnya membantu memasak semuanya dan seterusnya. Ya, ditulis di mana? Ya, di tabel ini. Ya, tabel ini ditulis di tabel ini. Kalau di buku paket ada, silakan kalian isi di buku paket kalian. Ada di sana tabel ini. Ya. Pertama tugas kalian adalah bertanya kepada teman kalian tugasnya apa di rumah, ya. Tugasnya apa di rumah, sebagai anggota keluarga di rumah itu tugasnya apa, nanti kalian catat dan masukkan pada tabel berikut ini, ya. Sekarang kelompokkan tugas-tugas berikut berdasarkan peran anggota keluarga. Ya. Di bawah ini ada 10 tugas anggota keluarga. Ya, ada 10 tugas di sini. Ada memasak makanan, nomor 2 mengerjakan PR, 3 merapikan kamar, 4 mencari nafkah, 5 merawat keluarga, 6 belajar dengan sungguh-sungguh, 7 mengembalikan mainan ke tempat semula, 8 menghormati orang tua, 9 menyayangi anak, 10 membantu pekerjaan orang tua. Nah, kira-kira dari tugas-tugas ini tugas siapa saja? Ya, ini tugas siapa saja? Ya, di dalam keluarga itu kan ada ayah, ada ibu, ada anak, ya. Di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, nanti 10 tugas ini nanti coba kalian dimasukkan pada kolom-kolomnya, ayah atau ibu atau anak. Nah, ini kolomnya. Ayah, ibu, dan anak. Tadi dari 10 itu tugas ayah itu apa kira-kira? Oh iya, tugas ayah adalah mencari nafkah. Ya, dari 10 tadi ada
mencari nafkah. Ternyata itu tugas ayah mencari nafkah. Apalagi tugas ayah menyayangi anak. Seperti halnya ibu ya, ayah juga harus sayang kepada anak ya. Anak sayang. Ya. Ada lagi ya ayat tugas ayah? Tugas ibu adanya. Tugas ibu adalah memasak makanan. Ini tugas ibu. Memasak makanan, menyiapkan makanan untuk anak, untuk keluarga, untuk ayah. Itu adalah tugas ibu. Selain memasak makanan, ada lagi ia merawat keluarga. Keluarga itu tugas ibu ya. Berat ya ibu di rumah. Ada lagi menyayangi anak. Selain ayah juga menyayangi anak, ibu juga menyayangi anak. Tugasnya di rumah disayang ya. Tugas ibu. Apalagi tugasnya? Merapikan kamar. Itu ada tak? Merapikan kamar ya, tugas ibu. Nah, kemudian tugas anak. Ya, satu mengerjakan PR. Ya, tugas anak dalam tadi di atas itu adalah mengerjakan PR. Kalau ada PR dari Bapak Ibu guru, ya nanti di rumah harus dikerjakan. Jangan ditunda-tunda PR-nya. Ya. Yang kedua, apalagi tugas anak? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita ya. Karena kalau kita sungguh-sungguh dalam belajar, nanti akan tercapai cita-cita kita. Kita tetap belajar ya, meskipun seperti ini, meskipun jarak jauh, bagaimanapun tetap kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi tugas anak? Iya, mengembalikan mainan ke tempat semula. Nah, ini perlu anak-anak ketahui ya. Setelah belajar, setelah main ya, mainannya mungkin sudah disimpan, mau dibuat mainan. Nah, setelah selesai harus dikembalikan pada tempat semula. Tadi taruhnya di mana? Ya, diambil lagi, dirapikan lagi, ditaruh tempat yang rapi. Ini tugasnya siapa? Ya tugasnya anak. Bukan setelah main kemudian lari, ya ditinggalkan begitu saja. Nanti ayah atau ibu yang beresin, itu salah. Yang beresin tetap anak ya. Yang kalian yang main ya kalian yang memberesin. Apalagi tugas anak di sini? Ya, menghormati orang tua sebagai anak ya. Terus hormat kepada orang tua. Apa artinya hormat pada orang tua? Ya, hormat pada orang tua itu artinya kita harus patuh kepada orang tua. Kalau orang tua perintah ya kita harus laksanakan. Kalau orang tua melarang ya kita jangan laksanakan. Itu namanya menghormati orang tua. Berbicara dengan yang sopan itu termasuk menghormati orang tua ya. Bicara dengan yang halus, yang lemah lembut, yang sopan dengan orang tua itu termasuk menghormati orang tua. Ada lagi ya, tugas anak di sini adalah membantu pekerjaan orang tua. Lah, ini tugas anak. Lah, ada yang tugasnya membantu memasak. Nah, yang anak perempuan semuanya tugas membantu memasak ibu di rumah. Bisa membantu pekerjaan yang lain, namanya mencuci piring atau mencuci baju, bisa, atau ngepel lantai atau menyapu halaman ya. Itu termasuk membantu pekerjaan orang tua. Mengapa kita harus membantu pekerjaan orang tua? Iya, karena kita meringankan beban orang tua. Kalau orang tua banyak pekerjaannya,
Kita bantu supaya cepat selesai pekerjaan ayah dan ibu ringan. Kalau kita bantu ibu menjadi senang, ayah pun juga menjadi senang. Ya, kita menyenangkan orang tua di sini ya, menyenangkan orang tua dengan membantu pekerjaannya. Ya, ini tugas anak-anak ya, tugas anak-anak. Ya, sekarang kita masih belajar melanjutkan kemarin itu ya, menentukan posisi bilangan cacat pada garis bilangan. Kemarin sudah belajar tentang garis bilangan ya, tentang garis bilangan. Sekarang coba latihan kita untuk menentukan posisi bilangan cacah. Di mana letaknya? Ya. Nomor 1. Bulan lalu Pak Husen menanam anggrek. Pada bulan pertama tinggi tanaman anggrek Pak Husen 10 cm. Pada bulan kedua bertambah 4 cm. Berapakah tinggi tanaman anggrek Pak Husen? Ya, ini garis bilangan ini Pak Latif buat hanya gambaran saja ya. Karena kalau lebih panjang bisa nanti diperbanyak angkanya 10, 11 karena 10 ke atas nanti kalian bisa tambah lagi, diperpanjang lagi garis bilangannya. Tadi kan 10 cm Pak Husen, tinggi tanaman anggreknya 10 cm. Kemudian setelah bulan kedua ya bertambah 4 cm. Nah, berarti penjumlahannya adalah titik-titik tambah titik-titik sama dengan titik-titik. Berapa itu? Ya, 10 ya, gitu. 10 tambah 4 sama dengan 14. Lah, kalian di sini nanti dibuat apa ya, garis melengkung tuh ya. Oh, ini dari mulai 10 naik lagi 4. Ini angka-angkanya kalian bisa pindah, bisa ganti, bisa dari mulai 10, 11, 12, 13 sampai 20 bisa. Ini hanya contoh saja ya. Pak Latif di sini hanya menyontohkan garis bilangannya seperti ini. Untuk angka-angkanya kalian bisa ganti ya sesuai dengan pertanyaannya di situ. Nah, sesuai dengan soalnya. Nomor 2, panjang pensil Tia 7 cm, panjang pensil Roni 6 cm. Berapakah panjang kedua pensil tersebut? Berarti 7 cm. Kemudian panjang pensil Roni 6 cm, berarti 7 ditambah 6 sama dengan titik-titik. Lah kalian buat itu menyesuaikan dengan garis bilangannya, posisinya di mana. Sini kalian tugasnya adalah menentukan posisinya. Posisinya tuh pensil Tia 7 cm itu di mana? Ya, kemudian menjadi tambah pensil Roni 6 cm itu posisinya di mana? Di dalam bilangan dalam garis bilangan ini. Ya, kalian tugasnya itu. Sama. Nomor 3, tinggi pohon tomat alis 10 cm. 2 minggu kemudian bertambah 5 cm. Berapakah tinggi pohon tomat alis sekarang? Ya. Nomor 4, panjang penggaris nanda 10 cm, panjang penggaris putri 15 cm. Berapa panjang kedua penggaris tersebut? Ya, nanda 10 cm, putri 15 cm. Yang berapa panjang kedua penggaris tersebut? Ya. Nomor 5, tinggi bibit pepaya Jono 12 cm. Setelah ditanam, sebulan kemudian bertambah 15 cm. Berapakah tinggi tanaman pepaya tersebut? Ya, di situ 12 cm ditambah 15 cm. Nomor 6, panjang tali ani 16 cm, panjang tali dani 15 cm. Berapakah panjang kedua tali tersebut jika digabung? Ya, ani punya 16 cm,
Dani punya tali 15 cm. Kemudian kalau digabung berapa panjangnya? Nomor 7, tinggi pohon bayam Reza 9 cm. Setelah 1 bulan tinggi pohon tersebut bertambah 5 cm. Berapakah tinggi pohon bayam sekarang? Ya, 5 cm tambah 9 cm tambah 5 cm. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan, selamat belajar, mudah-mudahan sukses selalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.